Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Talhata bin Abdullah bin Auf. Dari Talhah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata sahabat Talhah, sholat itu sholat sapa ingsun khalfa Ibnu Abbas ing dalam burna Ibnu Abbas ala jenazah ini ngatas jenazah. Saya sholat di belakang Ibnu Abbas sholat jenazah. Faqara lalu berkata lalu membaca sapa Ibnu Abbas Fatihatul Kitab ing Al-Fatihah. Faqara lalu berkata sapa Ibnu Abbas lihat lamu ajarkanlah sapa sira kabeh annaha lihat lamu mengertilah ketahuilah sapa sira kabeh annaha bahwasanya Fatihatul Kitab iku sunnatun sunnah Nabi, bukan hukum sunnah tapi sunnahnya Nabi atau tindak lampai Kanjeng Nabi. Rawahu meriwayatkan ing hadis sapa Al-Bukhari dan Bukhari. Bukan sunnah hukum sunnah tapi ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi. Qala Nabi rahimahullah mujmalu ma zakarahu al-Qaldi wa muwafiquhu ana aslah qira'atul Fatihah wajibun wa qanu fil ula afdal wa tajuzu fi thaniyah ma ikhlalil ula minha al-wajib min zalika an-niyat wa takbirat wa qira'atul Fatihah. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Al-Qaldi Husain bahwasanya qiraah Fatihah itu wajib. Wa qanu fil ula afdal, adanya di rakaat pertama itu lebih utama. Wa tajuzu fi thaniyah, dan boleh Fatihah itu diletakkan di takbir kedua. Walam yaqul wa qira'atu al-wajib min dzalika an-niyat wa takbirati wa qira'atul Fatihah. Yang wajib dalam sholat jenazah itu adalah niat, takbir yang 4, membaca Fatihah, walam yakul qira'atiha fil ula, dan tidak Qaldi Husain ini tidak mengatakan membacanya itu harus membaca Fatihah itu harus di rakaat pertama. Itu karena dari Al-Qaldi. Sekarang wa naqala Al-Qaldi Abu Thayyib al-ittifaq ala istihbab at-ta'min khalfal Fatihah. Al-Qaldi Abu Thayyib sepakat bahwasanya sunnah tetap membaca amin setelah Al-Fatihah. Ya sama seperti sholat yang lain. Wattafaqu al-ashab ala annahu yujharu bitakbirat. Sepakat juga para ashab Syafi'iyah bahwasanya takbir yang 4 itu dijaharkan, dikeraskan. Bagaimana kalau malam hari? Itu siang. Bagaimana kalau malam hari? As-sahhu ma yusirru aidan kad-du'a. Dipelankan menurut qaul as-sahnya. Kalau malam sholat jenazahnya itu disirrikan. Tapi salamnya itu Assalamualaikumnya itu dijaharkan. Wa tafaqu ala annahu yusirru bi ghairi qira'ah min as-salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama juga sepakat bahwasanya selain bacaan dari sholawat dan doa itu juga disirikkan. Wa an Auf bin Malik. Satu berapa ya? Ada 3 sebenarnya. Wa an Auf bin Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata sapa Auf bin Malik, sholat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin ing atase sebuah jenazah. Fa hafiztu lalu hafal sapa ingsun min du'ai, dari doanya Nabi, rupane Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal bardi wa naqhi min al khataaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilul jannah wa qhi fitnatal qabri wa 'adzabin nar. Allahumma ya Allah ighfir lahu, semoga engkau mengampuni mayit, warhamhu, semoga engkau merahmati mayit, wa'afihi, dan semoga engkau menyelamatkan mayit, wa'fu anhu, dan semoga engkau mengampuni mayit, wa akrim nuzulahu, dan semoga engkau memuliakan
tempatnya mayit, wa wasi' madkhalahu, dan semoga engkau meluaskan kuburannya mayit, wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal bardi, dan semoga engkau mencuci, membasuh, memandikan mayit dengan air yang adem, wal bardi, dan embun, wa naqlihi minal khadaya, dan bersihkanlah mayit dari minal khadaya, dan bersihkanlah mayit dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa, kama yunaqqa al-thawbu, sebagaimana kama yunaqqa al-thawbu al-abyad min ad-danas, sebagaimana dibersihkannya baju atau kain yang putih dari kotoran, wa abdilhu daran khairan dari, wa abdilhu, dan buatkanlah ganti baginya sebuah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, wa ahlan, dan keluarga khairan min ahlihi, yang lebih baik dari keluarganya di dunia, wa adkhilhu al jannata, dan masukkanlah dia ke surga, waqihi fitnatal qabri wa azabin nar, waqihi fitnatal qabri wa azaban nar, dan selamatkanlah, jagalah dia dari fitnah kubur dan azab api neraka. Rawahu, meriwayatkan hadis sahih Muslimun. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata sahabat Abi Hurairah, kana ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza sholat, nalikane sholat sapa Kanjeng Rasul, ala janazatin, ing atas jenazah, ketika Nabi sholat jenazah, yaqulu, maka mengucapkan sapa Rasul, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sughirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Ya Allah, ampunilah pada orang yang masih hidup dari kami, wa mayyitina, dan orang yang telah meninggal dari kami, wa syahidina, dan orang yang hadir dari kami, wa ghaibina, dan orang yang enggak hadir dari kami, wa sughirin, dan orang yang anak-anak kecil kami, wa kabirin, dan orang-orang tua kami, wa zakarina, dan orang-orang yang laki-laki kami, wa unsan, dan perempuan-perempuan kami. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi al-Islam. Allahumma, ya Allah, man ahyaitahu, orang yang engkau hidupkan dari man ahyaitahu minna, orang yang engkau hidupkan dari kami, maka fa ahyihi al-Islam, maka hidupkanlah dalam Islam. Wa man tawaffaitahu minni, dan orang yang engkau matikan dari kami, maka fatawaffahu ala iman, maka matikanlah dalam kondisi iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan engkau halang-halangi ganjarannya si mayit ini, wala tudillana ba'dahu, dan jangan engkau sesatkan kami setelah meninggalnya mayit ini. Rawahu, meriwayatkan hadis sapa Muslimun, Imam Muslim, arba'ah, dan Imam 4. Nah, dari dua hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya juga, ini adalah sama hadisnya Talha bin Abdullah bin Auf, itu semuanya itu adalah doa-doa atau bacaan-bacaan yang dibaca atau doa yang dibaca lah, doa-doa yang dibaca ketika sholat jenazah. Adalah hadis Ibnu Abbas masyhur qiraatul Fatihah fi sholat jenazah. Nah, dari riwayat dari Ibnu Abbas itu, yang Talha bin Abdullah bin Auf itu menunjukkan disyariatkannya membaca Fatihah pada sholat jenazah. Ini menurut pendapat mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan Hanabilah. Inilah anna Fatihah rukun min sholat fi sholatil jenazah. Fatihah itu rukun dalam sholat jenazah. Kalau Hanafiyah dan Malikiyah itu Fatihah enggak wajib atau bukan rukun. Karena mereka setelah takbir pertama itu bukan Fatihah tapi tahmid, alhamdulillah saja. Kalau malaikat misalnya Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar gitu. Jadi tidak Fatihah full. Kalau Maliki ditambahi alhamdulillahirabbil alamin, tambahin doa. Wa zada ma'al Malikiyah ad-du'a lil mayyit. Aqal innaha ya'ti bi thana' 'ala Allah wa bid-du'a lil mayyit ma'a sholati 'ala nabi aqiba kulli takbiratin. Jadi setiap takbir itu dalam mazhab Maliki, bacaannya itu Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, mendoakan mayit. Ini mendoakan alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa shallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Doa terus kayak gitu, doa. Tahmid atau sana, terus mendoakan mayit, terus sholawat. Itu tiap kali takbir.
akibat kulli takbir. Kemudian qala Syafi'i wal Hanabilah biwujubi sholat ala Nabi SAW ba'da takbiratul tsaniyah. Mazhab Syafi'i dan Hanabilah mewajibkan membaca sholawat, rukun, berarti rukun setelah takbir ats-tsaniyah, takbir yang kedua. Nah, kalau mazhab Hanafi ini sunnah sholawat itu di takbir yang kedua, dan juga sunnah doa di takbir yang ketiga. Kalau Maliki sih tetap kayak tadi, Maliki itu kayak kita lagi doa saja kan, doa kita kan adabnya adalah membaca tahmid, baca sholawat, baca doa, terus baca sholawat lagi. Nah, itu setiap kali takbir itu kalau menurut mazhab Syafi'iyah itu semacam itu. Jadi nggak bisa-bisa. Kalau Syafi'iyah Hanabilah kan rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua sholawat, rakaat ketiga doa, rakaat keempat doa. Kalau mazhab Maliki ya rakaat pertama ya alhamdulillah, tapi enggak Fatihah. Alhamdulillah, sholawat sama alhamdulillah, doa, kemudian sholawat. Rakaat kedua juga sama, alhamdulillah, doa, sholawat. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya anhu dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi bersabda, idza shallaitum 'alal mayyiti fa ikhlisu lahu du'a. Idza shallaitum, nalikane salat sapa sira kabeh 'alal mayyiti, ketika kalian menyolati 'alal mayyiti ing atase mayit, fa ikhlisu, maka murnikanlah, maka ikhlaskanlah sapa sira kabeh lahu maring mayit, maring mayit, doa ing doa, berarti dalam ketika menyolati mayit itu ada pembacaan doa. Ada pembacaan doa. Fil hadis ya al-haddu liman shalla 'alal janazah ay yukhlisu ad-du'a lil mayyit. Dalam hadis ini berisi tentang al-haddu, dorongan kepada orang, motivasi atau dorongan atau memberikan semangat kepada orang yang menyolati jenazah untuk mengikhlaskan doa pada mayit. Ay ud'u lahu bil ikhlas litaqubbila syafa'atukum fih, supaya syafaat kita kepada mayit itu diterima. Hadzal hadis yubdilu qaulaman za'ama anal mayit la yantafi bidu'a. Hadis ini membatalkan, menggugurkan pendapatnya orang yang mengira mayit itu enggak mendapatkan manfaat apapun dari doa. Jadi ada orang yang mengira ngapain mendoakan mayit, enggak akan sampai sama doanya. Nah, dengan hadis ini itu menunjukkan pendapat teman itu batal, alias mengkoreksi pendapat tersebut. Nabi menyuruh kita untuk mendoakan mayit, ikhlaskan doa dalam berdoa. Dia tidak manfaat kalau doanya enggak ikhlas. Mungkin semacam itu. Doa kepada mayit itu enggak bermanfaat, enggak akan sampai. Iya, kalau doanya enggak ikhlas. Tapi kalau kita benar-benar berdoa ikhlas, ya bisa sampai. Qala Ibnu Qayyim, qulna masyru'iyatu sholati janazah kulliha tubtilu hadzal zam. Tapi lebih secara keseluruhan disyariatkannya sholat jenazah itu yang membatalkan pendapat orang tersebut, mengkoreksi orang tersebut yang mengatakan mendoakan mayit itu enggak bermanfaat. Karena sholat jenazah itu sendiri adalah berisi doa, mendoakan mayit. Jadi dengan disyariatkannya sholat jenazah itu merupakan pembatalan tersendiri dari pendapat orang tersebut. Belum lagi di dalam sholat jenazah memang banyak sekali doa-doa yang bermanfaat bagi mayit.
Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala dawu sabukannya Nabi, asri'u, cepat-cepatlah kalian semua, percepatlah kalian semua, abil janazati, kelawan jenazah. Fa in taku mongko lamun ana sapa apa jenazah iku sholihatan, bagus, baik, fa khairun, maka iku bagus, tuqaddimunaha, kang dinginaken sapa sira ing jenazah ilaihim maring khair. Wa in takulan namun ana apa jenazah iku siwa zalika, selain mengkono-mengkono sholihah, fa syarrun, maka buruk, jelek sekali, tad'unahu, menyia-nyiakan sapa sira kabeh ing syarr, an riqabikum, saking pundak sira kabeh, pundak sira kabeh. Jadi dipercepat membawa jenazah. Ya kalau memang jenazahnya baik ya syukur-syukur baik. Tapi kalau jenazahnya buruk, aduh kalian ngapain berlama-lama mengusung jenazah yang buruk. Asri'u bil janazah yadullu ala istihbab isra'il masyi fil janazah bil janazah. Ini secara lafadznya adalah disunahkan mempercepat jalan dengan jenazah. Makanya setiap orang mengusung kuburan dari rumah, mengusung jenazah keranda dari rumah ke kuburan, itu biasanya cepat jalannya. Wa in kana al-lahiru al-wujub. Ini meskipun toh secara lahir itu kalimatnya perintah amr yang menunjukkan wajib ya. Asri'u bil janazah dan amr, perintah. Cuman di sini yang diambil adalah hukum sunnah. Hukum sunnah, enggak wajib. Qala Ibnu Qudamah, la khilafa bainal a'immah rahimahullah fi istihbabil isra' bil janazah. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara imam-imam mazhab tentang kesunahannya isra', kesunahannya cepat-cepat dalam membawa jenazah. Nah itu ilatnya, ini yang di dalam hadis itu. Jadi ya kan orang membawa keranda berlama-lama kan berat. Mending kalau jenazahnya baik. Kalau jenazahnya buruk, ngapain berlama-lama mau ngusung jenazah yang buruk gitu. Ya dulu al hadis ala istihbabut ta'jil bi ijra'atit tahlir lil janazah min ghusl wa takfin wa ghair dzalik, aw qalu fi tafsir al hadis lakin yab'idhu qalu fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Na'am yadullu al hadis ala zalika bi isyarati fa inna ilatal amri bi isra' mawjudatun fi tajhizil mayit. Nah, secara global, secara keseluruhan, cepat-cepat itu enggak hanya membawa jenazahnya saja, tapi rangkaian keseluruhan pengurusan mayit itu juga dipercepat. Lebih sunahnya semacam itu. Tidak hanya membawa jenazah dari rumah duka ke kuburan saja, tapi juga mulai dari awal memandikan, mengkafani, menyolati, itu dipercepat, enggak usah lama-lama. Enggak usah menunggu, misalnya menunggu anaknya, menunggu saudaranya yang dari mana gitu, yang datangnya sehari kemudian, itu nggak usah. Tapi kalau misalnya menunggu saudaranya yang kira-kira datangnya 2 jam 3 jam lagi sih ya nggak apa-apa, masih toleransi. Nah, kira-kira 2 jam 3 jam itu tidak apa-apalah mayit didiamkan, nggak apa-apa. Wa qala Suhaibul Hidayah, pemilik kitab Al-Hidayah, berkata, wa yamshuna biha masru'ina dunal khabab wa fil mabsut la mu'aqqatun ghairu an al-ujla ahabbu ila Abi Hanifah. Qala Asy-Syafi'i al-isra' bil janazah huwa fawqu sajiyah syaziyatul mashi al-mu'tad. Yang dimaksud dengan isra' bil janazah, cepat-cepat membawa jenazah, adalah ya di atas berjalan yang dibiasakan. Langkah-langkahnya itu biasanya langkahnya itu ya klok. Nah itu lebih di atasnya itu klok. Misalnya macam itu. Enggak lari juga.
Wa yukrahu al-isra' asyadid, makruh bahkan kalau jalannya itu terlalu cepat-cepat. Al-iqra' asyadid, al-isra' asyadid, terlalu cepat-cepat. Itu kan goyang jenazahnya. Rawal Bukhari wa Muslim min riwayati Atha qala hadarna ma'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhu janazatan Maimunah radhiyallahu anha bi sarafin faqala Ibnu Abbas hadhihi Maimunah idza rafa'tum na'ishaha wala wala tazalzaluhu taz'uhu wala tazalzaluhu warfa'u. Jangan cepat-cepat, jangan goyang-goyang, pelan-pelan saja membawa jenazahnya. Wa fi istighbabul mubadarah fi ila dafnil mayit. Dalam hadis ini juga disunahkannya cepat-cepat mubadarah ila dafnil mayit, mari menguburkan mayit. Lakin ba'da tahaqquqi mauti, tetapi ya kalau memang sudah nyata-nyata matinya. Kalau belum nyata matinya, kalau belum benar-benar mati ya jangan. Nanti hidup lagi gimana? Nah, ini kalau lakin ba'da tahaqquqi mautihi, kalau memang sudah nyata-nyata meninggal. Fa inna manul marad may yakhfa mautuhu, di antara sakit, karena sesungguhnya ada sakit yang tidak jelas matinya. Jadi ada orang yang sakit ini enggak jelas, dia ini sakit apa mati. Wa ya bagi Allah yasra' bitazhizihi haula'i khassah. Maka kalau orang tersebut matinya itu begini, ada semacam penyakit semacam ini, jangan buru-buru mengurusnya. Hatta yamdiya yamun wa lailatun, sampai lewat sehari semalam, supaya liyatahaqqaqa mautuhum, supaya kematiannya itu belum ternyata. Enggak tahu ini ya penyakit apa yang semacam ini ya. Jadi ada penyakit yang nggak bisa, ya mungkin zaman dulu kemajuan atau teknologi medis, tidak, pengetahuan akan medis mungkin masih enggak, kurang terbatas. Jadi untuk menentukan kematian seseorang itu, orang ini sudah mati atau belum, bukan menentukan, mengetahui ini orang ini mati atau belum, itu masih agak sulit. Jadi sampai nunggu sehari semalam. Kalau orangnya berpenyakitan semacam ini, ada suatu penyakit yang memang tidak jelas matinya itu, orang ini mati apa sakit gitu, nggak jelas. Tapi tidak disebutkan di sini sakit apa. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidul janazah hatta yusallah 'alaiha fa'alahu qiradun wa man syahidaha hatta yutadfana falaha qiradani qila wa ma al-qiradani qala mithlul jabalainil 'azimaini muttafaqun 'alaih hatta tudu'a fil lahdi wa li Muslim hatta tudu'a fil lahdi. Wa anu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane iku syahida, mendatang, hadir sapa man, datang atau hadir sapa man, al janazah ing jenazah, ya melayat, ya mengurusi, hatta yusalla sangga disolati sapa alaiha jenazah, sampai jenazah itu disolati, ya falahu qiratun, falahu maka ikut iman qiratun utawi ganjaran satu qirat. Wa man utawi sapane syahida hadir sapa man ing jenazah hatta tudfana, sehingga dipendem atau dikubur, apa jenazah, falahu maka ikut iman qiratani utawi dua qirat, ganjaran dua qirat. Qila dikatakan, ditanyakan apa wama al-qiratani, wama lan iku apa al-qiratani utawi dua qirat. Apa itu dua qirat ya Rasulullah? Dua qirat adalah qala dawu sabana Nabi ayyuhuma iku mislul jabalaini, sepadane, sama seperti dua gunung al-azimah ini yang gede, yang besar. Muttafaqun alaih. Wal muslimin la yukrim muslim hatta tud'a, sehingga diletakkan apa jenazah fil lahdi ing dalam
kuburan. Jadi yang 2 qirat itu bahasanya itu hatta tudfana, bukan hatta tudfana, hatta tud'a dalam redaksinya Imam Muslim. Walil Bukhari dan iku kedua Bukhari adun halim min hadis Abu Hurairah, dari hadisnya Abu Hurairah. Imam Bukhari juga punya redaksi yang lain, punya riwayat lain dari hadisnya Abu Hurairah. Man tabi'a janazatan, man utawi sapane wong iku tabi'a mengiringi atau mengikuti sapa man janazatan ing jenazah muslimin kang jenazah muslimin, yang jenazahnya orang muslim, mengikutinya, mengiringinya imanan kelawan iman waktu sebenden amrih atau mengharapkan ridhonya Allah atau mengharapkan ganjaran Allah. Wakala dan ada iku ma'aha serta jenazah, wakalan ada sopaman iku ma'aha serta jenazah hatta yusola sehingga disolati apa alaiha jenazah, wa yufrogho dan dirampungkan apa min dafniha, diselesaikan apa min dafniha, mengubur jenazah. Maka man tabi'a janazatan iku fa innahu, maka setungguhnya man iku yarji'u kembali atau balik atau pulang sapa man bi qiradaini kelawan membawa ganjaran 2 qirat. Kullu qiratin utawi setiap ganjaran 1 qirat iku mirtu jabal Uhudin, besarnya seperti gunung Uhud. Ini sih masalah, bukan masalah gede-gedean ganjaran, tapi masalah tentang fadilah mengiringi jenazah, fadilah mengurus jenazah atau takziah. Al-istihbab al-mu'akkad li tashyi' al-janazah min ibtida'i khutuwatiha ila firaghi min dafniha. Disunahkan dengan sangat untuk mengiringi jenazah dari mulai langkah-langkah berangkat dari rumah ila sampai selesai menguburkannya. Istihbabu ayyuna'in minal musyarakah fi huduril janazah walau ila sholati. Juga jamak itu juga sunnah untuk ya kerjasama atau saling bantu-membantu, saling bahu-membahu ketika menghadiri jenazah, meskipun hanya sampai menyolati saja, tidak sampai menguburkan. Dari 2 hadis ini ada perkataan al janazah atau janazah itu umum. Man syahidal janazah, yang pertama, ya, redaksi yang pertama man tabi'a janazah muslim. Nah, dari redaksi itu yufidu al umum. Ini memberikan pemahaman, memberikan faedah tentang ya jenazah ya umum, secara umum. Liwuqu'i fi siyaqi syarti. Maka akhirnya mencakup man yashmalu man yuzannu annahu yastahiqu at-tashyi' li salahihi aw la yastahiqu. Maka mencakup pada orang-orang yang kita sangka bahwasanya dia itu ya wajar atau berhak atau pantas untuk diiring-iringi, diikuti, diikutkan atau diiringi lah. Dan orang yang tidak pantas, artinya tidak, siapapun orang yang meninggalnya ya, baik itu orang baik atau orang tidak, ya orang apa tidak baik, kita tetap disunahkan. Kama tasbutu ala hadisu ma fiha mura'atun li ahlihi wa ta'lifun li qulubihim wa fathul hiwari da'wati ilallah. Terus dalam masalah tasyyi'ul jenazah itu ada apa hikmahnya, itu mura'atu li ahlihi, menjaga ahlinya mayit, ahlinya jenazah. Wa ta'liful qulubihim, dan menghibur hatinya mereka. Wa fathu hiwari da'watin ilallah, dan juga membuka tabir-tabir doa pada Allah beserta mereka. Terus mengiringinya bagaimana? Mengiringinya itu sebelah kiri apa sebelah kanan, apa di depan apa di belakang. Wa an Salim radhiyallahu anhu, Salim bin Abi an Abihi, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, berarti cucunya Umar bin Khattab. Wa an Salim, dan dari Salim an Abi, dari bapaknya Salim, berarti ya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, annahu, bahwasanya Salim iku ra'a, melihat sapa Salim an Nabi, yang usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa hum halai'u tawi Nabi Abu Bakar Umar iku yamshu, berjalan sapa Nabi Abu Bakar Umar amamal jenazah, yang dalam ngarepe jenazah.
mereka bertiga ketika ada jenazah mau dikuburkan, mereka bertiga berjalan di depannya. Rawahu meriwayatkan ing hadis sapa al-khamsatu Imam Lima wa sahih dan menyahihkan ing hadis sapa Ibnu Hibban. Wa a'alahu dan mengilati ing hadis sapa Nasai Imam Nasai wa dhaifatun dan golongan bil irsal kelawan mursal, hadis mursal. Nah, ternyata dalam hadis ini Nabi Abu Bakar Umar ketika mengiringi jenazah itu dari depan, bukan di depan, berada di depan. Ustudilla bil hadisi ala tafdilil masyi amamal jenazah. Dari hadis ini didapatkan bahwasanya lebih keutamaan berjalan di depan jenazah karena li fi'lin Nabi SAW, karena apa yang telah dilakukan Nabi Abu Bakar Umar. Wa zalika dulu al istiqrar amal alaih. Ini menunjukkan istiqrar atau ketetapan amal atas konsep tersebut. Wa huwa madzhabul a'immatul tsalatsah Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini adalah pendapatnya Imam tiga, Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Alasannya kenapa kok itu di depan boleh atau lebih utama? Karena wa ta'lilu dzalika annahum syufa'a'ul mayit, karena mereka bertiga, Nabi, Abu Bakar, Umar ini menyafaati mayit. Bisa mensyafaati mayit. Wa syafi'u yutaqaddamu al-masyfu' lah. Orang yang menyafaati ya harus ada di depan. Nggak bisa orang nyafaati di belakang. Nanti ya anak buahnya yang di depan keburu digebukin dulu, baru udah jangan digebukin, itu anak buah saya, baru disyafaati. Ya kasihan. Yang disyafaati yang di depan, maju di depan, ini anak buah saya, jangan diapa-apain. Nah, baru nggak diapa-apain. Amar raqib, adapun orang yang menaiki kendaraan misalnya pakai ambulan atau pakai motor, maka fal mustahab ayyakuna khalfal jenazah, maka yang disunahkan adalah mengiringinya di belakang jenazah. Indahu menurut tiga imam tadi, ala qaulin, tapi tiga imam menurut salah satu pendapatnya Imam Syafi'i yang tiganya. Wa fi qaulin indahum la farqa baina raqib wal masyi. Tapi menurut pendapat satunya itu enggak dibedakan baik yang berjalan kaki maupun tidak. Baik yang berjalan kaki maupun tidak. Wa dzaba Hanafi wal Auza'i ila afdaliyatil masyi khalfal. Tapi menurut mazhab Hanafi, Auza'i ini yang paling utama adalah berjalan di belakang. Berjalan di belakang. Ya itu hadis tadi, man atba'a zanazah. Ya alasannya mungkin sama dengan mazhab Syafi'i itu. Mazhab mereka kalau enggak bisa mensyafaati gimana? Wa naru al-khilaf fi hadza sahlan wasi'an. Saya melihat perbedaan antara mazhab ini dalam masalah ini gampang, ya senyelentur lah. Li'annahu innama huwa al-afdal fil afdal, karena yang ditekankan di sini adalah yang paling utama. Yang paling utama di depan atau di belakang? Nah, ini yang paling utama di depan. Fala yub'adu ayyathbuta 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'du ashabihi al-mashy amamahum li bayani jawaz. Wa li ajli tawassu' 'ala an-nas kama warada thumma innal mu'tamad indal a'immat arba'ah annahu yastaqul lirban ayyakuna khalfal janazah. Menurut qaul mu'tamad dari empat mazhab ini, bahwasanya disunahkan bagi yang naik kendaraan itu di belakang. Wa an ummi Atiyah Allah bisawab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim.